Boleh giliran. Oke, terima kasih Bu Irma. Giliran Pak Mangihut ya. Oke, silakan Pak Mangihut. Silakan pilih petugasnya, Pak. Ya, sebentar Bu ya. Sebentar. Untuk partisipan atau audiens itu Ibu Irma dan Ibu Dina. Untuk observer Ibu Diana. Dan untuk timekeeper itu Bapak Surya Saputra. Ya, saya mulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, selamat malam. Selamat malam. Saya kesempatan menjadi fasilitator. Untuk tema atau topik yang saya ingin fasilitasi adalah bagaimana meningkatkan kerjasama guru di dalam sebuah sekolah. Bagaimana kerjasama guru ya Pak ya? Nah, bagaimana meningkatkan kerjasama guru dalam suatu sekolah dalam melaksanakan program-program yang dilaksanakan tersebut. Ya. Jadi seperti itu yang bisa saya utarakan dulu sebagai awal. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Irma. Ya. Saya persilakan Bu. Iya Pak, topiknya sangat bagus ya Pak ya, bagaimana meningkatkan kerjasama guru dalam suatu sekolah dalam melaksanakan program-program sekolah. Nah, saya rasa ini agar program-program itu dapat dilaksanakan dan kerjasama guru dalam melaksanakan program itu dengan bagus, pertama sekali perlunya sosialisasi Pak, sosialisasi program itu gitu dari kepala sekolah, dari PKS gitu ya Pak ya, kepada guru-guru. Sosialisasinya itu seperti apa gitu ya, dibuat rapat gitu, diundanglah semua guru, dibuat undangan resmi, jangan hanya dari mulut ke mulut. Selama ini kalau saya mengikuti rapat itu ya kadang hanya apa gitu tiba-tiba gitu, kalaupun dibuat dari WA gitu kan Pak, kan dulu sebelum ada WA memang hanya dari mulut ke mulut gitu kan, jadi kita tidak tahu gitu apa sih program-program yang dilakukan gitu. Kemudian setelah adanya rapat ya kepala sekolah itu perlu menegaskan bahwa untuk melaksanakan program ini perlunya kerjasama. Jadi guru di situ yang mengikuti rapat itu tidak hanya sekedar mendengar gitu. Oh ya ada program gitu. Perlu adanya kerjasama, ditekankan begitu. Terus ditekankan juga apa-apa saja peran-peran guru di dalam menyukseskan program itu. Jadi agar semua guru itu terlibat, demikian Pak. Dan tujuannya juga harus diceritakan juga. Apa sih tujuannya, demikian. Jangan hanya guru datang mendengarkan, oh ada program, ya udah selesai. Tujuannya itu apa? Untuk siswa, untuk guru, untuk sekolah itu apa gitu Pak. Demikian Pak. Ya, terima kasih atas respon dari Bu Irma. Pada kondisi ini, tanpa niat menyanggah, pada kondisi ini kita anggap bahwa sosialisasi sudah dilakukan. Bahkan program ini juga sudah di-SK-kan, artinya sudah mempunyai surat keputusan, dan sudah dibagikan ke tiap masing-masing, dan sudah disebutkan secara detail PIC atau Person Indicate Charge, artinya yang bertanggung jawab di bidang-bidang masing-masing dan sesuai job desk. Salahnya adalah sinergi atau kerjasama, bahkan ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja. Bagaimana ini meningkatkan kerjasama yang apik ini? Oleh karena itu, sebelum ke ini lagi, saya ingin mendengar pada Ibu Dina. Oh, untuk meningkatkan tunggu ya Pak ya, kerjasama guru ini kan tidak hanya sekedar di dalam SK Pak. Kita harus tahu juga peran kita di situ apa gitu kan Pak kan. Terus kita akan melaporkan kerja kita ini kepada siapa gitu. Kemudian apa sih tujuan yang akan kita dapat gitu, karena kadang seringkali hanya SK aja gitu. Yang bekerja hanya orang-orang tertentu gitu Pak. Demikian, jadi perlu juga disertakan, oh Ibu nanti perannya ini loh Bu, Ibu nanti tugasnya ini loh Bu, jadi Ibu targetnya ini gitu, agar nanti bisa dikoordinasikan dengan bagian ini, demikian Pak. Jadi diperlukan beberapa kali Bu ya, sosialisasi program, artinya ada beberapa kali pemantapan. Pertama tim besar gitu kan, terus dibagi dalam tim-tim kecil, demikian Pak. Hanya sekedar
kasih. Ibu Dina, bagaimana pendapatnya? Oke, terima kasih Pak Manghihut. Kalau menurut saya, bagaimana meningkatkan kerjasama guru dalam suatu sekolah dalam melaksanakan program-program pembelajaran adalah satu dari niat hati guru itu dulu, mau tidak dia diajak. Satu, maksudnya mau tidak diajak, kemauannya ada tidak? Kalau tidak ada kemauan, apapun yang mau kita buat pasti dia tidak mau. Lalu setelah ada kemauan, daya dukung dalam arti dari pihak sekolah, kepala sekolah, dan daya dukung dari teman-teman guru sekalian beserta anak-anaknya juga mendukung, dan dari orang tua murid. Jadi setelah itu tadi ada inisiatif untuk memulai baru, diikutin, lalu ada kerjasama yang baik di dalamnya. Setelah ada yang balik, maka terciptalah tujuan tadi untuk meningkatkan kerjasama guru dengan dalam suatu sekolah. Terima kasih Pak Manghihut. Oke, respon yang sangat baik Bu Dina. Oleh karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyimpulkan dari pertemuan rapat kita ini bahwa bagaimana meningkatkan kerjasama guru di dalam sebuah sekolah. Yang pertama adalah dari pandangan Ibu Irma, perlunya sosialisasi program. Jangan mulut ke mulut, artinya sosialisasi ini tidak hanya sekedar sekali atau dua kali. Jadi benar-benar setelah dibuat SK itu benar sosialisasi, benar-benar paham semua anggota seperti itu. Iya. Tujuannya juga harus begitu jelas dari awal sampai akhir. Nah, dari pendapat Ibu Dina, pertama kita tanya ke guru masing-masing, interpersonal masing-masing soal kemauan. Artinya kita harus menyamakan visi misi. Artinya kalau memang guru itu cuek atau tidak mau, ya bagaimanapun kita tidak akan bisa. Tapi tidak hanya sebatas itu, setelah kita menanyakan visi misi, kita juga harus melihat daya dukung. Artinya mungkin saja guru itu tidak mau bekerja sama karena memandang bahwa daya dukung di sekolah itu tidak mampu, maka kita harus mengevaluasinya secara bersama dan harus mempunyai pemahaman yang sama. Dan juga daya dukung itu harus kita lihat dari murid dan orang tua dan sumber daya. Jadi artinya menurut Ibu Dina kita harus analisa atau evaluasi daya dukung di sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa kita simpulkan pada rapat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Malam. Rekamannya boleh minta nanti buka. Saya nggak mengerti. Iya Pak, oke. Terima kasih. Selanjutnya